Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Palasik. Cerita ini telah disampaikan oleh narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang masih setia bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Palasik. Palasik, cerita mistis dari Minangkabau. Palasik menurut mitos, legenda, atau kepercayaan orang Minangkabau adalah sejenis makhluk gaib. Menurut kepercayaan mereka, Palasik bukanlah hantu, tetapi manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Palasik sangat ditakuti oleh para ibu-ibu di Minangkabau yang memiliki anak masih balita. Karena makanan Palasik adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati, tergantung dari jenis Palasik tersebut. Ilmu Palasik dipercayai sifatnya turun-menurun. Apabila salah satu orang tuanya adalah seorang Palasik, maka anaknya pun dipastikan akan menjadi Palasik juga. Pada dasarnya Palasik bekerja dengan cara melepaskan kepalanya. Jenis Palasik ada berbagai macam, namun menurut jenis makanannya, Palasik dapat dibagi sebagai berikut. 1. Palasik yang suka memakan bayi dalam kandungan, sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun atau mati dalam kandungan. Yang kedua, Palasik yang suka memakan bayi yang masih rapuh, sehingga bayi tersebut sering sakit-sakitan atau meninggal. Yang ketiga, Palasik yang suka memakan mayat bayi yang sudah dikubur. Palasik yang lepas kepalanya, orang Minangkabau biasanya menyebutnya Palasik kuduang. Kuduang diartikan terpotong atau buntung. Berikut adalah sepenggal cerita tentang Palasik. Andi begitu sangat bahagia ketika mendengar tangis bayi melengking dari balik bilik di sebuah klinik. Ya, istrinya tercinta baru saja berjuang hidup mati, melahirkan anak pertamanya. Tapi kebahagiaan itu seketika sirna. Setelah setahun kemudian, anaknya mengalami jatuh sakit. Sesaat setelah seorang wanita tua menyapanya. Kalau seorang bayi sakit merupakan hal yang wajar. Daya tahan tubuh yang belum stabil akan menjadi salah satu pemicunya. Tapi itu tak berlangsung lama. Setelah dibawa ke dokter, biasanya tak sampai seminggu bayi tersebut akan sembuh kembali. Tapi yang dialami dengan anak Andi tak begitu. Sakit yang diderita anak tak kunjung sembuh setelah 1 bulan. Tak hanya dokter, orang pintar dan tabib pun dikunjunginya. Namun penyakit yang diderita sang anak tetap juga tak kunjung sembuh. Suhu badan anaknya semakin tinggi. Badannya menjadi kurus, kulitnya mengkeriput dan terus mengeluarkan kotoran dari matanya. Cukup menyedihkan. Sementara dokter yang menangani sudah angkat tangan untuk mengobatinya. Artinya, dengan kondisi lemah, anaknya meninggal dunia. Menurut para tetangga di mana tempat Andi menetap, anaknya terkena Palasik. Cerita Palasik sangat tenar di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Masyarakat meyakini bayi yang terkena Palasik akan sangat sulit diobati. Namun bukan berarti tak ada penangkalnya. Palasik merupakan sebutan orang kanibal yang memiliki kegemaran untuk memakan daging dan tulang orang yang telah mati. Wujudnya sama seperti manusia biasa, hanya saja dia memiliki perangai yang aneh. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, jika seorang wanita yang sedang menggendong bayi bertemu dengan Palasik, sebaiknya jangan dijauhi. Malah sebaliknya, ambil tangan Palasik dan katakan, "Ini cucumu," atau "Ini anakmu."
Dan ciri umum palasik biasanya tak memiliki garis parit di atas bibirnya. Seorang bayi bisa saja akan jatuh sakit hanya dengan tatapan palasik saja. Dan kalau tidak segera diobati orang pintar, tak tertutup kemungkinan anak tersebut akan segera meninggal dunia. Diyakini juga ketika anak tersebut meninggal dunia dan kemudian lalu dikubur, palasik akan mencuri anak tersebut untuk disantap. Di zaman modern seperti sekarang ini, masih patutkah ilmu palasik dipercayai keberadaannya? Atau mungkinkah sudah punah seiring berkembangnya zaman? Wallahu a'lam bishawab. Itu dia sedikit kisah mistis tentang palasik. Percaya atau tidak percaya, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Semoga kita semua bisa dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di cerita daerah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.